pernah terrealisasi karena apa? Ya dokumen itu Bapak Mas Gibran yang punya, yang megang dia, nggak siapa-siapa. Memanglah ya. Jadi jujur aja gue bilang sama kalian ya, kalau ngomongin masalah ijazah Mas Gibran ini, sekarang mereka sudah mulai bergeser. Mereka sudah gak bisa berharap lagi dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Nah ini nih, mulai ada pemain baru, penantang baru ya, yaitu ijazah Mas Gibran ya, yaitu seperti orang-orangnya Denny Indrayana, Mercy Siombing ya kan. Nah pasti akan ada lagi yang itu. Kemarin, salah satu purnawirawan TNI yang mengatakan lebih baik dia dipimpin monyet daripada Mas Gibran, baru saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Joko Widodo dengan menyebutkan kata begundal. Aku penasaran, begundal ini apa kan begitu kan? Sejenis makanan ringan kah ini? Setahuku, makanan ringan itu ya kan lapet, kue apem, ya kan, atau sejenisnya kan begitu. Ku carilah kata begundal. Ternyata begundal itu yang pertama artinya kaki tangan penjahat ya. Yang kedua lagi ya, itu adalah orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. Kalau bicara tentang kaki tangan penjahat, dia nggak pernah kok menyelundupkan senjata api. Bapak Joko Widodo nggak pernah terbukti itu terlibat di dalam kasus penyelundupan senjata api. Nggak pernah sama sekali. Bapak Joko Widodo ya juga tidak pernah terlibat dengan makar gitu loh. Karena tahun 2018 kalau nggak salah ya, ada seseorang yang disebut pernah berusaha melakukan makar terhadap Bapak Joko Widodo. Nah itu yang disebut dengan begundal. Gara-gara nggak dapat kue, nggak dapat jatah dari Bapak Joko Widodo, maka dia akan melakukan makar dan juga kemarin terlibat dalam penyelundupan senjata api. Itu yang disebut begundal. Dia kaki tangan penjahat. Untuk siapa dia bekerja menyelundupkan senjata api itu? Kepada siapa mau dijual? Itu namanya begundal. Siapakah orangnya? Aku pun tidak tahu. Apakah dia itu militer? Nggak tahu juga. Apakah dia berkumis? Nggak tahu juga. Lebih cocoklah manusia itu disebut begundal daripada Bapak Joko Widodo. Anda kenal orang itu? Enak aja ngomongin Bapak Jokowi begundal. Begundal nggak pernah ya melakukan yang namanya begundal ya. Itu yang kemarin itu yang cocok disebut karena apa? Melakukan makar. Dikumpulkannya orang-orang biar tahu kalian dia membuat sebuah gerakan ya, dan dicium oleh pemerintah pada saat itu ya dia melakukan makar. Nah itu juga disebut begundal. Apakah mereka yang melakukan makar dan juga penyelundupan senjata api itu adalah orang yang sama? Saya tidak tahu. Apakah sama-sama berkumis? Aku nggak tahu. Yang satu berkumis, satu lagi nggak berkumis, itu bukan urusanku. Karena aku bukan tukang pangkas. Selesai, habis perkara. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Sebentar dulu. Ya, sakit hati dia gara-gara Bapak Joko Widodo mungkin menerima fasilitas sebagai presiden. Kenapa kok kemarin nggak mencalonkan diri jadi presiden? Telusurilah kawan ini ya kan, kok berani kali ngomong begundal lah, penipu lah ya kan, setelah itu lebih bagus dipimpin anak monyet lah kan begitu ya kan. Apa ini nggak pernah gitu ya? Apakah waktu dinas dia tidak pernah di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo? Ku cek and recheck lebih tahu, ternyata betul dia ini pensiun tahun 2011, belum sempat ya berada di bawah Bapak Joko Widodo, makanya suka-suka muncungnya ngomong yang begundal lah, yang bajingan lah, yang penipu lah, yang perusak lah, yang perampok lah, segala macam. Orang-orang ini ya, manusia-manusia sejenis ini selalu dengan ringan mengatakan kepada Bapak Joko Widodo yang pertama ya, karena dia itu nggak pernah ya berada di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Yang kedua, ketika pemerintahan Bapak Joko Widodo berlangsung, dia nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia ya berada di gerbong yang berbeda.
Bayangkan 2011, aku nggak tahu ya apakah dia ini ya sudah masuk politik semenjak setelah pensiun atau nggak tahu juga ya. Tapi jujur aja aku bilang ya, manusia seperti ini ya tidak bisa dipercaya sebagai seorang abdi negara. Nah, kata-kata prajurit nggak ada yang lebih parah dari kawan ini. Aku nggak percaya, hampir nggak percaya ketika dikatakan dia ini mantan Danjen Kopassus. Ternyata ku selidik punya selidik, betul 2007 sampai 2008 dia ini Danjen Kopassus. Apakah seorang Danjen Kopassus punya mulut seperti ini? Aku nggak bisa bayangkan waktu dia bertugas dulu. Ya kan? Entah nembak, mungkin apa namanya, mungkin lebih pandai anak buahnya itu menembak atau berperang daripada dia. Kalau dia kan tinggal maki-maki aja. Woi begundal. Woi bajingan. Jadi tercermin sebetulnya apa yang dilakukan sekarang sebetulnya itu sering dilakukannya dulu. Aku percaya itu ya. Kalau orang udah terbiasa ngomong jorok, terbiasa ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong maki-maki, pada masa mudanya dia pasti juga akan ngomong apa namanya, akan melakukan seperti hal yang sama gitu. Pasti. Gitu, kalau dia sekarang sering ngomong begundal, berarti dia sama anak buahnya sering ngomong begundal. Ketika dia sering ngomong masalah apa namanya, bilang bajingan lah, penipu segala macam, begitu juga munculnya terhadap anak buahnya. Entah juga sama keluarganya ngomong kayak gitu dia. Ini biasanya, kita bicara biasanya ya. Coba bayangkan kalian, Bapak Joko Widodo memerintah 10 tahun, menerima fasilitas ini dan itu, dia yang kerepotan. Wajar, dia presiden, kau siapa? Kalau sakit hati itu disimpan ya, setelah itu buang ke laut ya, jangan ditunjukkan depan media sosial, nampak bodohnya. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup, dia punya kekuatan itu dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik. Sekarang begini, tugasnya Bapak Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Nah, yang mentersangkakan Roy Tipa dan lain-lainnya itu Bapak Joko Widodo atau Polda Metro Jaya? Bapak lulusan AKABRI tahun berapa sih, Pak? Menganalisa hal sesederhana itu aja nggak bisa gitu loh. Kok bisa sih Bapak diangkat jadi Danjen Kopassus? Pertimbangannya apa sih? Nanya aja. Pertimbangannya apa sih? Kok pendek amat pikirannya gitu loh? Malu dong Pak sama kumis. Masa kumis panjang pikiran pendek? Yang mentersangkakan itu Bapak Joko Widodo atau Polda Metro Jaya? Polda Metro Jaya. Enak aja, sedangkan Bapak Joko Widodo sampai sekarang kebingungan kok nggak masuk ke sidang pokok perkara. Dari kemarin-kemarin yang dicurigai Polda Metro Jaya terus. Sama kayak Opung Parbela juga. Kok kenapa sih Polda Metro Jaya ini kan begitu? Sampai kemarin Opung Parbela sendiri kecewa sama Polda Metro Jaya. Ternyata setelah dilakukan penangkapan ya dilepas lagi sama kejaksaan. Narko. Dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang mengamati pengadilan ini yang dimulai dari praktik ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor. Sebentar dulu. Kenapa kau salahkan pihak Bapak Joko Widodo? Kau salahkan Roy Suryo. Harusnya kalian demo kemarin bukan ke Istana Wakil Presiden, kau suruh anak buahmu itu demo ya ke kandangnya Roy Suryo. Roy Suryo yang pra peradilan, kenapa kau protesnya sama Jokowi? Kenapa kau marahnya sama Jokowi? Jadi kau kira Joko Widodo ada di balik dari pra peradilan tersebut? Sedangkan kemarin ditanggapi Bapak Joko Widodo mengenai pra peradilan, apa beliau katakan ya, bahwa kenapa kalau memang betul-betul sudah yakin, kenapa nggak masuk sidang pokok perkara? Itu aja udah diledekin Roy Suryo. Dibilang nggak ngerti undang-undang Bapak Joko Widodo sama Roy Suryo. Kok komentar dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini
atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Ya. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Tegakkan. Ya. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagang penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukumnya Mas Roy. Jaka semu makan golok kan? Iya, jaka semu makan golok. Siapa yang mentersangkakan? Ya, Bapak Joko Widodo yang disalahkan. Siapa yang mengajukan pra-peradilan? Bapak Joko Widodo yang disalahkan. Bapak ngerti hukum gak sih, Pak? Aduh, aku juga mikir juga, ya kan? Ini kawan kenapa sih bencinya sama Bapak Joko Widodo? Kan begitu. Nah, ternyata, ya, dia itu ternyata dewan pakar di salah satu partai yang memang betul-betul isinya para pembenci Bapak Joko Widodo. Betul, kalau aku bilang. Ini dia, tahun 2023 sampai sekarang, ya, dia ini tergabung menjadi dewan pakar dari partai PKS. Kita udah tahu para pembenci Bapak Joko Widodo ngumpulnya di sana semua. Kebanyakan ngumpul di sana semua. Sekarang udah terbelah, ada di sana, ada di Gerakan Rakyat. Tapi ngomong-ngomong Pak, begini Pak, aku mau nanya dulu ya kan. Ini kan PKS kan sudah ramah kepada pemerintah, ya kan. Kalau nggak salah masuk juga dalam koalisi plus kan. Ya. Bapak masih jadi dewan pakar nggak? Jawab dong Pak. Kalau Bapak nggak jawab, nanti Bapak nggak saya aja ke Pontianak. Ikut ya Pak ke Pontianak ya Pak. Ya, ketemu sama teman-teman pasukan merah ya Pak. Jadi teman-teman, ya sedikit ini mengingatkan ini. Sekarang sudah hari Sabtu. Nah, Sabtu depan, minggu depan ya kita ada acara ya yang akan diadakan oleh Panglima Jila, kepala pasukan dari pasukan merah. Ya, jangan sampai lupa ya, kita akan beritakan terus ya supaya kumis kawan ini juga makin panjang dan segera disyukur biar dia bisa menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo lebih banyak lagi. Kita akan lihat apa komentar manusia-manusia atau makhluk-makhluk sejenis orang ini ketika Bapak Joko Widodo ada di sana. Ya, kalau aku kan nggak kayak Sylvester. Kalau Pak Sylvester itu kan langsung dibilang ya kan, Bang Silva apa dibilangnya? Nanti kucabut kumismu itu kan begitu kan kasar. Terserah mungkin itu menurutnya kasar, kalau aku kan enggak. Kumis kan memang makin lama makin panjang. Dipotong dong biar bisa ngomong lagi. Banyak kali ceritanya. Ya ternyata dia dewan pakar dia di PKS. Aduh, begundal. Sekarang itu banyak ya kan di Indonesia ini, maling teriak maling, dinasti teriak dinasti. Takutnya nanti ada begundal teriak begundal. Takutnya nanti lo ya orang lain lo, bukan Bapak. Nah kemarin ya si Tipa ya, masih kita bicarakan tentang lingkaran orang ini juga ya. Si Tipa kemarin biar tahu kalian ya, mengaku bahwasanya ya, Tipa mengaku bahwasanya ya dia tidak mangkir, dia datang. Katanya dia datang. Sementara kuasa hukumnya Abdullah Al-Qadiri mengatakan bahwasanya ya si Tipa dalam perjalanan ya ada truk terbalik. Nah, si Tipa katanya nggak datang karena bersamaan waktunya dengan pengadilan di Jakarta Selatan, pra-peradilan. Ini kok nggak seragam begini sih? Abdullah Al-Qadiri mengatakan bahwasanya ya Tipa datang ya nggak bisa datang cepat tepat waktu karena apa? Karena ada truk yang terbalik. Padahal kan udah gue bilang sebelumnya bisa saja dia rental helikopter kalau memang ada niat. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan saya akan sampaikan melalui media yang hadir di sini. Pertama adalah klarifikasi saya terkait pada panggilan sidang yang berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi
Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Kalau emang tahu, kenapa ditanya sama jaksa kemarin? Dan juga jaksa memberikan keterangan ya bahwasanya Anda tidak kooperatif. Jaksa mengatakan bahwasanya ya Anda tidak kooperatif. Pada awalnya Anda akan kooperatif, mengatakan bahwasanya Anda akan datang ke persidangan walaupun tidak diundang, kan begitu. Nah, akan Anda walaupun tidak dipanggil, Anda akan ya memenuhi jadwal persidangan itu. Tapi Anda tidak datang. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga pasti tahu. Kayak mana tahu, sedangkan dia nanya sama jaksa. Gimana sih lo? Ayah wae. Terus coba lanjutkan lagi kami mau dengar. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat, kurang dari 5 menit. Jadi sekali lagi, ya kurang lagi dari 5 menit lah kau nggak datang. Yang datang di situ Abdullah Al-Katiri. Sedangkan hakim juga komplain, apa dibilang hakim? Ya nggak bisa kalau nggak datang. Ya terdakwa nggak datang. Nah sekarang aku bilang sama kau, selama ini kau mengatakan bahwasanya kau itu udah nggak terdakwa lagi, kau itu udah bebas, kau itu nggak tersangka lagi. Kalau tidak, kalau memang kau sudah bebas, kenapa masih melekat terdakwa itu samamu? Kenapa masih melekat status terdakwa itu samamu? Kau bawa ke mana-mana. Bebas. Kau dan juga pengacaramu itu selalu mengatakan, tipe udah bebas. Ibaratkan rumah sudah runtuh, sudah rata dengan tanah. Sedangkan di persidangan kau masih dipanggil-panggil terdakwa. Publik bisa kau bohongi, ya. Tapi proses persidangan gak akan mungkin bisa kau bohongi. Mengerti? Cerit lu. saya perlu sampaikan klarifikasi, ya banyak pihak-pihak lawan ya, termul buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan, itu tidak benar, ya. Nah kemudian yang kedua, bukan keterangan kami, jaksa kita itu ya nggak tahu tuh siapa buzzer, aku bukan buzzer ya, bukan. Terserah kau mau menyebut aku termul, terserah. Mengatakan mangkir bukan kami, tapi keterangan daripada kejaksaan. Jaksa penuntut umum mengatakan kau nggak datang. Itu sama dengan mangkir, lapet. Emosi aku kau bikin bagi-bagi. adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami saat ini sedang menjalankan pra-pengadilan. Dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra-peradilan masih berjalan. Ya, itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti lebih teknisnya akan disampaikan oleh. Sekarang begini, kalau memang sidang perkara pokok tidak bisa dijalankan, kalau kalau memang hari itu juga ada sidang pra-peradilan, kenapa jadwalnya nggak digeser? Kenapa? Emangnya nggak ada komunikasi antara kalian dengan pihak pengadilan? Nggak ada komunikasi antara kejaksaan sama kalian? Nggak ada komunikasi antara kejaksaan dengan pengadilan? Pasti ada dong. Kan begitu. Nggak yakin aku sama kawan ini. Sebentar dibilangnya hijrah. Sebentar datang lagi dia sidang. Ada hijrahmu itu. Saya. Itu pertama adalah klarifikasi yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Kemarin kau bilang apa? Saya tidak akan pernah menghindari persidangan. Saya nggak pernah lari dari persidangan. Sekarang begini, kalau memang betul kau hari itu juga ya mengikuti sidang pra-peradilan, kenapa Abdullah Al-Katiri kuasa hukum itu tidak menyampaikan di depan hakim? Kami masih punya otak untuk berpikir, kawan. Nggak orang bodoh ini. Kau kiranya kalian-kalian ngomong perbela? Semua itu dicerna sedemikian rupa, dicerna. Enggak. Kawan ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Opung Parbela. Pede kali Opung Parbela. Ya iyalah, masa cuma si Tipe aja yang pede. Kita harus pede juga dong. Ya kan?
Datang lagi dia, Bang. Ini bukan acara Abang loh, Bang. Abang bisa tenang nggak? Kalau Abang mau dibahas besok, tiba-tiba nongol Abang dari tadi nggak ada yang menyebut nama Abang Ade Darmawan, nggak ada. Kok tiba-tiba Abang datang ke sini? Acara Abang kemarin, Bang, kemarin. Ada aja. Nanti Bang sabar, ya 2 hari lagi, 2 hari lagi. Abang bikin dulu berita, ya. Abang bikin dulu huru hara, baru Abang masukkan ke sini. Baru aku masukkan nanti ke sini. Sabar. Dadah. Tolol dia. Padahal bukannya dipanggil ya kan. Nah, sekarang biar tahu kemarin itu Siti Pak keselio lidahnya mengatakan bahwasanya ya dia katanya akan mendapatkan tugas yang lain dari Allah. Allah akan memberikan tugas yang lain selain daripada ngurusin masalah ijazah palsu. Lihat ini, nggak tahu entah ini memang betul-betul ya hasil dari kontemplasi dia yang memadukan ilmu spirituality dengan neuroscience. Ya, apakah itu hasil dari perpaduan ilmu itu aku nggak tahu ya, kita dengarkan. Di mata saya adalah Allah akan memberi saya tugas yang lain. Hakim itu menyatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Di mata saya adalah Allah akan memberi saya tugas yang lain. Yang mungkin aja lebih berat. Mungkin bukan di area hukum seperti ini, karena tugasnya udah selesai ya. Hah? Kayak ginilah kalau ilmu spirituality terlalu dalam. Apanya yang terlalu dalam, Opung? Spirituality-nya. Jadi kalau spirituality terlalu dalam, itu nggak bisa terjangkau sama sesuatu yang pendek. Maksudnya apa ini, Bung? Maksudnya begini, ya. Maksudnya begini. Sebentar dulu, Bung Parbela. Spirituality terlalu dalam. Nggak bisa dijangkau sama yang pendek. Bisa, Bung Parbela, kasih kami waktu 2 jam untuk ngerenung? Maksudku begini, ya, ketika dia punya spirituality, ilmu spirituality yang terlalu dalam, ya, maka pikiran-pikiran orang yang pendek nggak akan bisa menjangkaunya. Makanya nggak terjangkau ini sama kita ini. Mungkin, apakah kita merasa dibodoh-bodohi? Apakah memang pikiran kita terlalu pendek? Makanya, ya, ilmu spirituality-nya nggak terjangkau sama kita. Dia menganggap bahwasannya ngurusin masalah ijazah Bapak Joko Widodo itu tugas dari Allah. Sekarang ini siapa sih yang menistakan agama? Oh, Bung Parbela atau dia sih? Jangan bawa-bawa nama Allah dong. Dan kemarin biar tahu lihat dia kuasa hukum, ya, salah satu kuasa hukum yang menjadi pelapor ya dari Bapak Joko Widodo udah enek, ya kan, dengan pra peradilannya si Suryo ini. Ya ngamung-ngamung di tiga apa dibilangnya. Udah nggak usah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa Mas Roy, ku challenge kau ya bikin pra peradilan sampai pra peradilan yang ke-100. Kebetulan abang ini anak Medan. Rekan kerja abang-abang yang masuk tadi tanpa diundang tadi. Tetapi saya masih kurang puas kalau Bang Roy hanya mengajukan kurang lebih 5 atau sampai 10 pra peradilan. Karena apa? Saya mau menantang di sini Bang Roy ajukan 100 pra peradilan. Wow. Karena kenapa? Menurut saya Siap nanti. ya, artinya gini Bang Roy, menurut saya kalau hanya 5 sampai 10 saja saya pastinya kurang puas. Ya kan? Karena apa? Ini kan tidak masuk ke pokok perkara. Ya kan? Tetapi upaya Bang Roy untuk mengetahui alat bukti melalui pra peradilan itu sah, itu boleh, silakan. Kita tidak mau menghalangi itu. Tetapi faktanya Bang Roy, ya kan, saya mau menyampaikan ini kemenangan permanen buat Pak Jokowi. Karena kenapa? Jelas pokok perkara tidak lagi diperiksa, sehingga Bang Roy pasti sudah beranggapan bahwa ijazah itu tidak ada masalah lagi. Kalau ijazah ada masalah pasti Bang Roy masuklah ke pokok perkara. Ya. Begitu kan Bang Roy. Jadi saya mau menyampaikan ini adalah kemenangan yang permanen yang sudah menjadi kemenangan mutlak bagi Pak Jokowi dan seluruh bangsa Indonesia. Baik, sebentar dulu, ketawanya Syoro itu terkesan dipaksakan ya. Secara ilmu psikologi, neopolitika, dan juga ilmu spirituality, aku melihat ada kegelisahan di dalam ketawanya Syoro ini. Ya, jadi seolah-olah kayaknya ketawanya ini mengiyakan atau mengaminkan dia perkataan daripada lawan bicaranya ini. Menurut ilmuku, ya kan, ilmu apa tadi lupa aku tadi.
tadi? Lupa aku. Pokoknya berhubungan dengan ilmu spirituality lah. Roy, ini bukan soal hukum formil ya. Begitu, Bang Roy. Banyak masalah Baik. itu. Ini bukan soal perkara hukum formil yang kemudian bisa 100 kali diajukan seperti yang disebutkan oleh Pak Lecu, tapi ini kita meminta pokok perkaranya segera dibuka ke publik begitu. Publik sudah lelah dengan panjangnya hukum yang sedang berjalan terkait dengan dugaan ijazah palsu, Mas Roy. Jokowi bilang bahwa nanti di sidang pembuktian bahwa akan membawa ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 begitu. Dan ini menurut tim Pradiber 1 apakah cukup untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli? Sudah jelas cukup, Pak. Ya kan, pokoknya ijazah dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian S1 itu sudah jelas. Kalau yang SMP sama SMA itu kan jelas ada di kejaksaan. Kejaksaan menyita, kemudian dalam rangka nanti dihadirkan ke pengadilan. Ya. Nah, otomatis ketika nanti ya, tapi kan kita nggak bisa menebak ini kapan terjadinya itu. Menurut saya nggak bisa lagi kita pastikan itu kapan terjadi. Karena apa? Loh, tidak ada satupun terdakwa tersangka yang berani mendalilkan sangkaannya di sidang pokok perkara. Sehingga menurut saya sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah clear, sudah final ini. Tidak ada lagi pemeriksaan terkait dengan pokok perkara. Yang ada adalah perlawanan antara Bang Roy dengan penegak hukum. Itu saja menurut saya. Ya itu silakan aja mau 10. Jadi itu dia ya. Jadi pertarungan sekarang bukan antara Roy Suryo dengan Bapak Joko Widodo lagi ya. Tapi pertarungan sekarang ya kalian harus clear. Pertarungan yang sebenarnya adalah antara Roy Suryo dan juga aparat penegak hukum. Ingat itu. Jadi kalau aku bilang sebetulnya nggak nyampe pun contohnya di persidangan, masalah ijazah ini dikelarkan ya, ataupun juga katakanlah ya berhenti di tengah jalan ya, ini sebetulnya nggak ada lagi urusan Bapak Joko Widodo, sudah selesai sebetulnya ya. Bapak Joko Widodo sebetulnya sudah menunjukkan bahwasannya pihaknya menang. Karena apa? Ini orang sampai sekarang tidak pernah mau ditarik ke sidang perkara pokok, kan begitu ya. Jadi kalau bicara tentang pra-peradilan, ya memang itu yang sedang diskenariokan mereka, supaya jangan masuk ke sidang pokok perkara, ya kan? Nah, lihat aja nanti, kalau Opung Parpelak, ya, ingat ini ya, ingat kalian, Opung Parpelak berkeyakinan bahwasanya Roy Suryo tidak akan pernah dipenjara. Gak akan pernah dipenjara manusia-manusia kayak gini, ya. Dia sama Siti Badriah tidak akan pernah dipenjara, yakinlah kalian, seyakin-yakinnya. Kalau memang orang ini dipenjara, ya, kalau memang orang ini dipenjara, aku akan bagikan 5 tiket pesawat dari Jakarta ke Bali untuk keluarga aku sendiri. Untuk keluarga sendiri. Masa untuk kalian? Kami kan juga belum pernah ke Bali. Mendingan kayak gitu, sayembara tapi untuk keluarga sendiri. Jangan kayak Denny Indrayana. Ya kan, ngambang gitu sayembaranya. Udah jelas-jelas yang megang ijazahnya itu adalah Mas Gibran. Surat penyataranya itu adalah Mas Gibran. Kan begitu. Pokok bikin pun juga sayembara 500 triliun. Bisa bangun IKN sekali lagi di Sumatera Barat. Atau di Papua Selatan. Atau di Pulau Nias, ya contohnya. Ya, itu nggak akan pernah terrealisasi karena apa? Ya, dokumen itu Bapak Mas Gibran yang punya. Yang megang dia, nggak siapa-siapa. Memanglah ya. Jadi jujur aja aku bilang sama kalian ya, kalau ngomongin masalah ijazah Mas Gibran ini, sekarang mereka sudah mulai bergeser. Mereka sudah gak bisa berharap lagi dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Nah ini nih, mulai ada pemain baru, penantang baru ya, yaitu ijazah Mas Gibran ya, yaitu seperti orang-orangnya Denny Indrayana, Mercy Siombing ya kan. Nah pasti akan ada lagi yang ikut-ikut yang lainnya lagi ya. Kalau aku bilang sih jujur aja, aku bilang secara politik ya. Secara politik sebetulnya kubu Bapak Joko Widodo, dalam hal ini Bapak Joko Widodo entah PSI ya, dan juga Mas Gibran sendiri, ini sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan ya. Aku nggak tahu entah kenapa ya, kenapa berlarut sampai hampir 2 tahun masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Tapi Bapak Joko Widodo sangat diuntungkan karena apa? Namanya disebut-sebut terus di media. Namanya, ingat ya, Bapak Joko Widodo itu irit kata-kata, yang boros di sebelah sana. Jadi yang selalu menyebutkan nama Bapak Joko Widodo di sebelah sana. Nah, sekarang ya, aku bilang sama kalian, ini ya orang-orang ini ya membahas ijazah Mas Gibran. Kita doakan 2 tahun lagi. Sekarang 2026, 2027, 2028, pemilihan 2029. Bagus. Kalau aku bilang bagus. Sangat bagus. Kita dorong terus
terus Denny Indrayana untuk cari gara-gara. Tapi maaf, bukannya bilang apa? Apakah mata mereka dibutakan, hati mereka dibutakan? Ya, dengan cara seperti itu, ya kita sudah punya pengalaman bahwasanya nama Bapak Joko Widodo meroket, nama Mas Gibran pun juga sebentar lagi akan meroket. Karena apa? Ya karena seperti ini, ya kayak gitu terjadi sama bapaknya, namanya bukan makin dilupakan, malah makin diingat. Ya, nama Mas Gibran begitu juga, bukan makin dilupakan, tapi malah bahkan makin diingat, kan begitu. Tinggal kunjungan dan belusukannya aja lagi ditambah. Sama seperti Bapak Joko Widodo kan, 2 tahun kemarin dibahas terus di media, kan begitu. Ini waktunya turun gunung, turun gunung. Nah, kemarin biar tahu kalian di acara Akbar Faisal ya, Akbar Faisal Unsensor ya, berbicaralah ya orang yang menjadi inisiator ya bagaimana keputusan MK nomor 90 itu ya apa namanya dikeluarkan ya. Ternyata ya gugatan ini bukan lahir dari pihaknya Bapak Joko Widodo, justru lahir dari Ketua MAKI, ya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ya Boyamin atau Boyamin. Jadi pemirsa, putra dari Mas Boyamin itu bernama Almas Sakib Biru. Iya benar ya? Iya betul. Oke. Mahasiswa waktu itu. Ya. Tapi entah karena bapaknya tukang kompor atau bagaimana, tukang nyuri informasi. Anak yang pinter ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan gara-gara itulah menjadi pintu bagi salah satu pihak hingga kemudian lolos menjadi wakil presiden, di mana kebetulan bapaknya itu adalah Jokowi waktu itu. Di MK ada pamannya yang kita sebut sebagai sang paman itu. Pertanyaannya ini gini, Anda yang mengarahkan putra Anda untuk mengajukan gugatan itu? Pasti. Kenapa Anda melakukan kesalahan itu? Enggak salah. Kenapa? Saya sederhana menjawabnya. Kalau ada uang dari Jokowi dan Gibran, baik langsung tidak langsung, dulu, pada saat itu, sekarang atau nanti, pasti saya serahkan KPK. Sebentar sebelum kita mulai. Dari awal sampai akhir nanti kalau kalian perhatikan ya, ini Akbar Faisal ini ya seolah-olah ingin menarasikan ya bahwasanya yang dilakukan oleh Boyamin ini adalah sebuah kesalahan. Ya, seolah-olah kayaknya dia itu menunjukkan ketidaksukaannya dengan Mas Gibran gitu ya. Jujur gue bilang sama kalian, dulu aku penikmat siarannya si Akbar Faisal ini, tapi makin kesini gue tahu udah makin nggak apa ini, udah nggak makin netral ini ya, karena sudah mulai berat sebelah gitu. Karena clear, kami waktu itu melihatnya dari sisi ilmu. Terus kemudian apa yang dilakukan? Anak nomor 2 dan 3, habis itu sebulan kemudian maju ke MK, menjegal Kaisang untuk jadi gubernur. Nomor 3, menggugat SMK untuk membuka boroknya Pak Jokowi bohong dari dalam kasus SMK. Itu dia ya. Kita mulai dulu dari sini ya. Dia menyatakan bahwasanya tidak ada sepeser pun uang yang diterima dia dari Bapak Joko Widodo, baik kemarin, sekarang dan juga seterusnya ya. Setelah itu ya dia mengajukan lagi, menggugat bagaimana supaya bisa menjegal yang namanya Kaisang. Dia peralat anak nomor 2. Anak nomor 3 dia peralat lagi nih. Untuk ya menggugat tentang masalah ya mobil SMK itu, kan begitu. Jadi ya ini orang Pak Boyamin ini ya bukan berbicara tentang like or dislike gitu, suka atau tidak suka. Ya kalau memang menurutnya ya sidang pasal atau undang-undang tersebut bisa digugat. Pada 2 bagian yang terakhir kita senang mendengarnya. Tapi pada bagian yang pertama itu Anda melabrak aturan yang sudah lama kita pakai dan kemudian itu lolos barang itu. Kan udah nampak kan nggak setujunya dia. Kalau yang 2 terakhir itu menyenangkan bagi kita. Tapi begini, gue bilang sama kalian, di dunia politik ya, ataupun juga di dunia media sosial seperti ini ya, sesuatu yang netral itu kadang-kadang nggak laku. Sesuatu yang netral itu kadang-kadang nggak laku. Ya, yang laku itu ya ketika kita berpihak kepada sesuatu, kan begitu ya. Lain kalau Opung Parbelak ya bukannya berpihak sesuatu baru biar bisa laku, enggak. Karena dari dulu ya Opung Parbelak sebelum membuat konten ya, sebelum menjadi konten kreator politik, Opung Parbelak juga sudah menunjukkan kecintaanku kepada Bapak Joko Widodo. Mulai dari zaman Yusuf Kala kemarin jadi wakil presiden beliau ya, aku di situ baru ceritanya aku di situ ikut pemilu.
Dan partai pertama yang aku coblos, yang partai pertama yang aku pilih ya semenjak aku seumur hidup itu baru adalah PDIP. PDIP. Karena apa? Gara-gara Bapak Jokowi Widodo. Kalau nggak gara-gara Bapak Jokowi Widodo, Bung Parmela nggak bakalan nyoblos. Serius. Golput. Kan begitu ya. Nah, jadi memang begitu dia. Banyak podcast-podcast sekarang itu berusaha untuk tidak netral. Karena apa? Berusaha netral ya, maka orang akan malas kan begitu. Nggak terpancing emosi. Kita bicara ilmu sekali lagi ya. Oke. Dan saya sekali lagi clear, tidak disuruh, tidak diminta tolong ataupun diarahkan Atau dibayar bahkan. dibayar oleh Jokowi maupun Gibran atau krunya pun itu tidak ada. Karena waktu itu gini Bang, saya hanya mengikuti seluruh sidang-sidang di MK yang diberitakan oleh media. Waktu itu ada Habibur Rahman menyatakan setuju terhadap perubahan umur. Habibur Rahman yang sekarang Ya. Ketua Komisi 3. Mewakili DPR. Ya. Pemerintah juga begitu, menyerahkan kepada MK kalau mau dirubah umur. Memang gitu. Itu sidangnya sudah sidang pleno loh ya. Oke. Loh, saya sidang di MK sejak tahun 2010 sampai sekarang ini nggak pernah ceritanya DPR atau pemerintah menyetujui apa yang kita minta. Pasti membantah, menolak dan lain sebagainya. Menjadi pihak lawan beneran gitu. Oke. Tiba-tiba ini dalam perkara ini DPR dan pemerintah akur dengan pemohon. Anda ingin mengatakan Pemohonnya ya Partai Garuda. Partai Gerindra itu ada wakil bupati yang muda-muda plus Partai PSI. Sudah 3 perkara di situ. Dan sidang sudah masuki persidangan pleno. Ini kok aneh begini gitu. Berarti potensi mau dikabulkan atau apa gitu. Nah, saya diskusi sama anak saya waktu pulang, nak, ini ada barang lucu dan barang bagus. Kalau mau maju aja gitu. Dengan petitum yang lebih bagus. Petitumnya adalah kepala daerah pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya kan sebenarnya harus berpengalaman, sudah selesai itu. Terus kemudian berdasarkan hasil pemilu. kepala daerah apa dulu? Gubernur atau wali kota atau bupati? Kepala daerah. Tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan, mana ada kita menyebutkan. Kan rezimnya kan Mau giring lagi ya Pak? Mau meyakinkan ya, apakah kepala daerahnya itu provinsi atau wali kota atau kota atau kabupaten? Karena apa? Kalau provinsi, loh, berarti Gibran nggak bisa masuk dong? Kan begitu. Aku puas sekali aku melihat kawan ini ya ekspresi wajahnya itu gitu loh. sudah pemilu daerah itu kan sudah rezim pemilu, bukan pemilihan daerah lagi. Oke. Maka sengketanya ke MK. Nah, pada saat itulah kemudian kita lucu. Kalau presiden itu kan kepala eksekutif, terus kepala daerah kepala eksekutif. Apa yang sama dengan presiden untuk dasar pengalaman ya adalah hasil pemilu, similar gitu. Maka kemudian gubernur atau wali kota yang tidak pemilu, misalnya gubernur DIY atau wali kota Jakarta Utara nggak bisa, karena tidak similar dengan presiden. Berpengalaman sebagai kepala eksekutif dan juga berpengalaman hasil pemilu. Coba masuk ini potensi dikabulkan loh ya. Tapi iya, tapi oke, Anda berhasil pada bagian itu sebagai uji coba bahwa ternyata memang ada yang semi abu-abu pada aturan kita. Ya. Tapi apakah Anda memikirkan risikonya dari Enggak, kita bicara ilmu enggak pernah. Kecuali kalau kami disuruh, Tetapi kan risikonya ada. ya tahu itu risiko itu, tapi Iya. kami memang niatnya ilmu. Iya. Dan saya mengajari ilmu anak-anak saya, yang nomor 2 juga menjegal Kaisang, nomor 3 malah menggugat SMK. Saya beri kesempatan, kecuali kalau saya kubunya Jokowi, pasti saya enggak boleh yang nomor 2 dan nomor 3. Iya, paham. Tapi maksud saya, tapi dengan gugatan Anda bersama putra Anda itu, atas nama putra Anda itu, maka kemudian hari ini kita terjebak pada sebuah situasi yang Misalnya gini, kalau toh dibalik ke saya, betapa celakanya bangsa ini kalau cuma Iya. ulah saya dan anak saya. Loh, kenapa itu dipilih waktu itu juga? Kan gitu, salahkan seluruh rakyat juga. Iya, tapi kan ada pintunya. Iya kan? Loh, Dan pintunya ada kalau yang toh buka. tidak dari saya, MK pasti mengabulkan dengan cari pintu lain. Kan bisa aja begitu. Dengan ada satu gugatan entah dari 3 itu siapa, Ya. istilahnya pejabat negara, Ya, saya kan itu. Ya. Lah pejabat negara itu kan bisa aja camat, bisa aja duta besar. Ya. Nah kalau diplesetkan itu kan juga pejabat negara termasuk wali kota. Jadi tanpa gugatan saya pun itu kalau niatnya dikabulkan tetap dikabulkan. Iya. Kalau ternyata orang yang tepat yang kemudian menggunakan pintu yang Anda buka itu bersama dengan putramu, maka mungkin mengatakan oke lah. Tapi kan kemudian yang terjadi adalah kontroversi demi kontroversi muncul hingga hari ini. Karena Mas Gibran yang maju. Hei, Akbar Faisal. Aduh, ya cerdas Pak, cerdas. Cerdas banget ini Mas, cerdas banget ini. Udah clear, inilah
ya aktor di balik gugatan ke MK sehingga MK mengeluarkan keputusan 90. Saya bukan orang suruhannya Jokowi, saya bukan orang suruhannya Mas Gibran, atau krunya saya nggak pernah dibayar. Udah jelas ya. Jadi tolong Sunarko, Refli Harun dan yang lainnya itu, ya tolong kalian simak dulu baik-baik apa kata Bapak ini. Tolong dulu aja diskusi Bapak Boyamin ini. Kasihan deh lo. Aduh, ya jadi itulah dulu ya pada saat pagi hari ini ya kita akan lihat ya apa yang akan terjadi dengan Sunarko kemudian hari. Apakah dia akan selalu menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo? Apakah berhenti ya? Atau apakah dia akan berhenti kalau dikasih panggung atau dikasih jabatan? Kalau dikasih panggung aja Bung Para bilang ya mana puas dikasih jabatan dong. Kita lihat aja, ya banyak orang seperti itu ketika dikasih jabatan berhenti ngomong. Ya, apakah ini begitu dikasih jabatan berhenti ngomong atau makin lancar ngomongnya? Kita lihat aja. Sebentar Bung Palbela kayaknya nggak minat deh pemerintah. Ya, pemerintah untuk merekrut orang-orang kayak gini. Kayaknya sih. Karena apa aku bilang kemarin sama kalian ya, pemerintahan Prabowo Gibran akan kuat ketika mereka tidak terlalu mengakomodir para oposisi. Ingat itu. Coba bayangkan kalian, ya kemarin ketika berperang, ya Bapak Prabowo bersama dengan Mas Gibran, ya itu punya gerbong, ya termasuk kita ini para pemilihnya ada di dalam gerbongnya, kan begitu. Di sana Sunarko, Refli Harun, ya itu ada di gerbong pemilihnya si Anies Baswedan. Nah, ketika ini menang, ya ini mendekat-dekat gitu loh, menyuruh untuk Mas Gibran diturunkan, kan aneh. Sadar diri, Wak, sadar diri. Ya, jadi dulu dari Bung Parabel, soal NKRI harga mati.